Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Nelia Suherdi, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung angkatan 2017. Video kali ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Ekonomi Pendidikan yang berhubungan dengan nomor 1. Pendidikan merupakan suatu investasi yang berguna bukan hanya untuk perorangan, tetapi untuk suatu bangsa dan negara. Dengan pendidikan akan memberikan kontribusi yang substansial demi kehidupan pendidikan sebagai investasi, maksudnya adalah penanaman modal dengan cara mengalokasikan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan. Adapun pendidikan sebagai investasi memiliki tujuan untuk memperoleh pengembalian ekonomi yang lebih baik di masa yang akan datang melalui pendidikan tersebut. Saya sepakat dengan pendapat tersebut karena dengan pendidikan, manusia akan lebih baik dari segi material maupun non material. Hal ini disebabkan manusia memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap sosial yang mereka dapatkan selama menempuh pendidikan, di mana pengetahuan akan sangat berguna untuk manusia dalam menentukan arah hidupnya dan juga menentukan keputusan-keputusan yang diambil. Tentunya hal ini keputusan yang paling baik yang akan diambil sesuai dengan pengetahuan. Yang selanjutnya adalah keterampilan. Dengan keterampilan akan menunjang karir manusia tersebut, atau juga dengan keterampilan manusia dapat menciptakan suatu hal baru, di mana hal tersebut dapat menciptakan peluang ekonomi bagi dirinya dan orang. Yang terakhir adalah sikap hidup atau sikap sosial, di mana dengan sikap sosial yang manusia dapatkan dari pendidikan, nantinya manusia dapat hidup dan bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini akan menambah networking untuknya yang akan berguna untuk kehidupan ekonomi maupun sosialnya di masa yang akan datang. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan bukan hanya sebagai aspek komunikatif, tetapi pendidikan juga dapat digunakan sebagai investasi karena pendidikan akan sangat berguna di masa yang akan datang. Dengan pendidikan akan menciptakan keajaiban dan perubahan untuk dirinya, masyarakat, negara, bahkan dunia. Soal nomor 2 adalah indikator yang menentukan tingkat keberhasilan pendidikan. Yang pertama, dapat tidaknya seseorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, dapat tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, besarnya penghasilan atau gaji. Yang keempat, sikap perilaku seseorang dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Dan kelima, keterampilan atau skill atau kecakapan seseorang sesuai dengan jenjang pendidikannya. Menurut saya, indikator tersebut masih dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan pendidikan di masa saat ini. Selanjutnya, mari kita cek poin per poin. Poin pertama, dapat tidaknya seseorang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menurut saya, dengan seseorang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, itu merupakan suatu keberhasilan pendidikan dalam menciptakan dia sebagai kebutuhannya. Jadi seseorang itu butuh akan pendidikan untuk pengetahuannya yang tentunya akan berguna untuk dirinya dan orang lain di masa yang akan datang. Poin kedua adalah dapat tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan. Salah satu tujuan orang menempuh pendidikan adalah untuk memperoleh pekerjaan, di mana pada saat ini pendidikan dijadikan sebagai syarat orang untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini juga berkaitan dengan poin ketiga, yaitu yaitu besarnya penghasilan atau gaji, di mana yang kita tahu saat ini semakin tinggi pengetahuan atau semakin tinggi jenjang pendidikan, maka juga akan semakin besar gajinya. Hal ini sesuai dengan keterampilan yang ia peroleh juga dengan pengetahuan. Poin selanjutnya adalah sikap perilaku seseorang dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Orang yang menempuh pendidikan akan lebih memahami tentang nilai dan norma, di mana nilai dan norma tersebut akan dengan mudah dia gunakan untuk bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Dengan mereka tahu nilai dan norma, akan lebih mengetahui batasan-batasan dalam bermasyarakat. Dan juga dalam pendidikan bukan hanya ditanamkan aspek keterampilan atau pengetahuan, tapi juga dengan sopan santun dan juga membiasakan seseorang bahwasannya apa yang ada di sekitarnya itu tidak sama dengan dia, dan ini
nantinya akan diajarkan. Poin terakhir yaitu keterampilan atau skill atau kecakapan seseorang sesuai dengan jenjang pendidikannya. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu peningkatan bukan hanya peningkatan pengetahuan tetapi juga keterampilan, di mana diharapkan seseorang yang jenjang pendidikannya lebih tinggi itu mempunyai keterampilan yang lebih baik dari seseorang yang jenjang pendidikannya di bawahnya. Jadi dengan pendidikan bukan hanya tentang bukan tentang pengetahuan tapi juga keterampilannya meningkat. Oke, demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.